Nah oke guys, jadi perjalanan kali ini kita akan lanjutkan ke Fuce Cave atau Goa Fuce, tempat yang dipercaya sebagai lokasi kelahiran Nabi Kungce atau Confucius, filsuf paling terkenal dalam sejarah China. Fuce Cave berada di kawasan Gunung Ni atau Nisan, sekitar 30 km dari kota Chifu, Santung. Nah oke guys, jadi hari ini kita akan mengunjungi tempat kelahirannya Nabi Kungce nih, yang ada di Gua Fuce. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam untuk melihat ya seperti apa gua dari kelahiran Nabi Kungce. Pas banget hari ini adalah hari kelahirannya Nabi Kungce dan sekarang kita berkesempatan untuk melihat langsung tempat kelahirannya. Benar-benar lahirnya di situ guys, bukan kotanya ya, tapi tempat dilahirkannya. Oke, kita akan lihat ya. Yuk. Ini kalau menurut legenda tuh Nabi dikasih susunya sama itu macan. Tapi kalau kita punya cerita macan itu ya, kalau riwayatnya kita kan waktu lagi Nabi lahir ada suara musik merdu, terus ada 2 ekor naga gitu kan, terus apa namanya 5 bidadari, ada malaikat bintang utara gitu. Tapi kalau orang itu di sini mempercayai bahwa Nabi itu lahir terus disusuinnya sama itu. Kenapa? Karena wajahnya tuh ini adalah Nabi itu mempresentasikan wajahnya Nabi itu mempresentasikan beberapa raja suci ya, giginya kayak siapa, kupingnya besar kayak siapa, jidatnya pinter kayak Raja Bungo, seperti begitu. Makanya kumpulan dari para raja suci itu ngebentuk ke wajahnya Nabi, jadilah wajah Nabi ya yang kita lihat. Harmonis dan bahagia. Cincai, dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati kami. Cincai, Nabi, semoga kiranya kami semua umat Konghucu, khususnya Indonesia, dapat mengembangkan ajaran Nabi di dalam kehidupan sehari-hari, dapat mengembangkan cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan, sehingga menjadi insan yang dapat dipercaya dalam hidup dan penghidupannya. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati kami. Cincai.
Menurut catatan sejarah kuno Tiongkok, orang tua Kungce datang ke Gunung Ni untuk berdoa memohon anak. Tidak lama setelah itu lahirlah Kungce di tempat ini. Makanya Gunung Ni dianggap sebagai tempat suci oleh banyak orang sampai sekarang. Melahirkan di Lembah Kongsong di suatu goa ya. Nah, jadi pada saat mamanya mau melahirkan, pergilah ke sini. Ya, ini goa yang ditunjukkan sama Tien. Adanya di Lembah Kongsong. Ternyata deket-deket tempat tinggalnya mereka. Iya, jadi bukannya di rumah. Jadi di sini. Nah, itu sebenarnya di dalamnya kayak ada palungan tuh, tempat kayak begini loh. Bentuknya tuh cekung gini loh. Kayak buat tadi. Waktu lagi tahun 2012, saya bisa masuk sana. Ya, nah terus waktu lagi Nabi lahir itu kan berdarah-darah ya Bu ya, kalau bayi dilahirkan ya. Nah itu keluar juga mata air di dalam, ada tempatnya juga ya yang bisa mengeluarkan mata air yang untuk memandikan Nabi. Ya, nah saya nih hari ini juga ada air yang keluar dari di sini gitu ya. Mungkin ini yang menunjukkan kita juga bahwa mungkin ini air suci juga, walaupun tadi Esther bilang tadi malam ada hujan, jadi dia nyerap mungkin, jadi akhirnya ada keluar air gitu ya. Nah dulu bangunan ini tidak seperti begini pastinya, karena papanya Nabi kan tinggi besar, jenderal, karena udah seumur Nabi aja umur berapa? 2575. Berarti bangunan ini udah bisa lebih dari 2575 tahun gitu. Jadi otomatis jadi ini pasti iya goa iya kan, kita aja udah berapa kali gempa aja berapa kali gempa ya kan, jadi ini udah perubahan. Bayangin guys, dari gua sederhana ini lahir pemikiran yang bertahan lebih dari 2500 tahun. Yang menarik, Kungce bukanlah kaisar, bukan juga jenderal perang. Beliau hanyalah seorang guru, tapi ajarannya tentang moral, hormat kepada orang tua, pendidikan, disiplin, etika hidup masih dipelajari sampai hari ini. Karena pengaruh budaya dan spiritualnya yang sangat besar, sampai sekarang banyak pelajar, wisatawan, sampai pencinta budaya datang ke sini untuk mengenal lebih dekat filosofi Kungce. Datang ke Fuzu Cave ini bikin gue sadar, kadang tempat paling sederhana bisa melahirkan sosok paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Dan hari ini gue akhirnya bisa berdiri langsung di tempat lahirnya Nabi Kungce di Santung, China. Nah, oke guys, jadi sekarang kita akan mengunjungi patung Nabi Kungce yang setinggi 72 meter. Boom, dan ini kita akan diajak berkeliling dulu untuk melihat keadaan di sekelilingnya nih yang sangat mantap dan bagus sekali ya. Jadi sekarang kita mau lihat nih kayak gimana pemandangannya. Oke, yuk. Wow, di atas sudah kelihatan guys, nih kita balik dulu kameranya. Nah, ini kita bisa lihat patungnya sudah ada di sebelah sana. Ya. Dan ini kita akan menuju ke lebih dekat lagi. Jadi kita akan lihat ya. Wow. Berubah. Tinggi sekali guys. Mantap, mantap, mantap. Dia juga. Wow. Tongtian Nabi. Nabi makan dulu ya. Nanti kami ke sana ya Nabi. Ya, silakan. Turun ya. Oke, kita turun dulu untuk makan siang ya. Nanti kita isi tenaga dulu dan nanti kita akan menuju ke patung Nabi yang sangat tinggi sekali. Oke, yuk. Nah oke guys, jadi sebelum kita akan menuju ke patung Nabi, ini karena udah jam 12 siang, jadi sekarang kita akan makan siang dulu.
Ini tempatnya di sini. Wih, mantap sekali guys. Nanti kita akan spill lagi ya makanannya ada apa aja. Nanti kita akan lihat. Oke. Bersih dan megah sekali. Siap. Ya, nanti nonton di YouTube juga bisa, Ci. Mantap. Nissan World Center for Confucian Studies. Jadi ini sepertinya tempat untuk belajar juga ya. Megah sekali guys. Silakan masuk rumah saya. Silakan apa adanya ya. Oke, kita menuju sana dulu. Oke guys, jadi sekarang kita udah masuk ke dalam bangunannya. Dan di sini ada lukisan Nabi Kungce beserta para murid-muridnya. Dan ini kita bisa lihat. Boom! Gile, ini keren banget guys. Ini banyak patung-patung. Dan wah, gila, ini keren banget. Ada patung-patung murid-murid Nabi Kungce sepertinya di kiri dan kanannya nih. Ini menggambarkan kehidupan saat itu ya, bisa dilihat. Wah, ini sih mantap banget guys. Di depan sana juga ada yang sedang bermain musik, live musik langsung dari China. Oke, nanti kita akan spill ya, cuma sekarang kita diminta untuk cepet-cepet untuk makan dulu. Oke, yuk. Nah oke guys, jadi sebelum kita melanjutkan perjalanan lagi, sekarang kita makan siang dulu ya. Dan kita sudah disuguhkan oleh makanan khas dari Cifu atau Santung nih. Kira-kira ada makanan apa aja? Yuk, selamat makan semuanya. Nah oke guys, jadi setelah makan siang, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju patung Nabi Kungce tertinggi nih, yaitu 72 meter. Ternyata angka 72 itu melambangkan 72 murid utama Nabi Kungce. Jadi tinggi patung ini mempunyai makna filosofis, bukan asal dibuat tinggi. Dan 72 juga merupakan usia wafatnya Nabi Kungce guys. Patung ini resmi jadi patung Konfusius tertinggi di dunia. Dibangun sejak tahun 2013 dan diresmikan pada tahun 2018.
Material luarnya menggunakan lapisan perunggu atau bronze, sementara bagian dalamnya ditopang struktur baja raksasa. Yang lebih keren lagi, tempat ini berada dekat Gunung Nisan, yang dipercaya sebagai tempat kelahiran Nabi Kungce sekitar tahun 551 sebelum Masehi. Makanya, kawasan ini dianggap sangat sakral dan jadi destinasi wisata budaya terbesar di Santung. Nah, kalau kalian datang malam hari, tempat ini berubah total. Ada pertunjukan lampu, musik tradisional China, sampai pertunjukan budaya Konfusius yang bikin suasananya serasa kayak masuk film kolosal China, guys. Nah oke guys, jadi sekarang kita benar-benar sudah ada di depan patungnya Nabi Kungce nih. Ini tingginya 72 meter. Boom, sangat tinggi sekali sampai nggak kelihatan terlalu jelas. Tadi kita udah selesai sembahyang dan nanti kita mungkin akan turun sedikit ke bawah untuk bisa foto lebih jelas biar kelihatan semuanya ya, karena ini tuh terlalu dekat banget ya guys ya. Cuma ini benar-benar tinggi sekali. Ini juga rombongan sedang pada foto-foto. Dan bangunan ini itu katanya sudah ada sejak tahun 2018 kemarin, dan ini merupakan komplek dari kelahirannya Nabi Kungce, yaitu di Bukit Nisan. Tadi juga ada lembah Kongsong, yaitu guanya yang tempat kelahiran Nabi. Lalu di sini juga dibikin patungnya Nabi Kungce seperti itu. Oke, nanti kita akan turun lagi ke bawah untuk bisa melihat secara jelas dan foto secara jelas. Oke, yuk. Nah, jadi ini adalah pemandangan di depan patungnya Nabi Kungce. Jadi patungnya Nabi Kungce itu melihat langsung ke arah danau sana, guys. Danau Sun Lake. Oke, ini cuaca di sini cukup adem. Nah, di sana nanti kita akan turun untuk foto lagi biar lebih jelas. Yuk. Area Nisan ini luas banget, sekitar 35 km persegi. Di dalamnya bukan cuma ada patung, tapi juga aula raksasa, museum budaya Konghucu, dan tempat belajar kitab Analek. Berdiri di depan patung setinggi ini bikin gue sadar kalau pemikiran seseorang bisa hidup ribuan tahun, bahkan setelah orangnya sudah tiada. Dan luar biasanya lagi, ajaran Kungce tentang moral, hormat kepada orang tua dan pendidikan masih dipakai sampai sekarang di banyak negara. Nah oke guys, jadi sekarang kita udah di depan patung Nabi Kungce lagi, dan ini view-nya lebih enak, bisa lihat keseluruhan dari patungnya Nabi Kungce nih. Mantap guys. Oke, kita akan lanjutkan perjalanan lagi ya. Yuk. Ini bukan cuma tempat wisata, tapi simbol kebijaksanaan yang bertahan lebih dari 2500 tahun. Nah oke guys, jadi setelah kita menyelusuri seluruh kota Chifu, Provinsi Santung, mengunjungi kediaman Nabi Kungce, makam Nabi Kungce, dan tempat kelahiran Nabi Kungce, akhirnya kita diberikan selendang nih, sebagai tanda kalau kita sudah menyelesaikan seluruh perjalanan religi kita di kota Chifu, Provinsi Santung ini. Foto gimana soalnya? Yuk kita lihat sama-sama ya.
Nah oke guys, jadi perjalanan selanjutnya kita akan berkunjung ke kota Hangzhou nih, yang sangat terkenal dengan danaunya. Kira-kira penasaran gak ada apa aja? Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yo!